Salam dari timur saudaraku. Hari ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana kita buat artemia. Soalnya memang banyak DM yang masuk ke aku nanya, "Bang, untuk kasih makan buraya kasih makan pakai apa? Makannya gimana cara buatnya? Artemia apa yang bagus dan lain-lain." Untuk menjawab kalian aku langsung buat video singkat ini aja ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Yuk, langsung kita lihat sama-sama. Nah, saudaraku, yang aku pakai artemianya namanya Supreme Plus. Supreme Plus, nih, Artemia Supreme Plus, Artemia Supreme Plus, kelihatan ya? Ya, itulah kayak make up, ya. Artemia Supreme Plus, ini bisa kalian dapat langsung di toko-toko untuk yang biasa jual pakan ikan, atau kalian bisa order di Shopee atau Tokopedia. Ya, gampang kok dapatinnya, gitu. Banyak yang nanya juga, "Bang, kalau misalnya pakai Polaret gimana?" Aku juga pernah pakai Polaret loh. Kayak yang kalian bilang, waktu pertama kali belajar, aku berpikir seperti ini. Iya kan, ini Artemia juga. Iya kan? Kenapa nggak bisa dipakai, Bang? Kan lebih mudah, kita nggak perlu kultur. Aku juga sama kayak kalian. Yang berujung kepada saat aku kasih kepada burayaku waktu itu masih umur 1 minggu, itu nggak dimakan dong, cuma diliatin aja. Karena kenapa? Karena ini bubuk dan ini nggak hidup, dia cuma bakal ngembang aja, permukaannya bakal nyebar gitu loh. Burayak instingnya masih pertama itu adalah dia bakal tertarik kepada sesuatu yang bergerak dalam air. Jadi dia pasti akan ngejar itu burayak, ngejar itu artemia yang kita tetaskan sendiri, artemia tetas namanya. Kalau pakai ini nggak akan dimakan pastinya. Berujung juga kepada air jadi kotor, burayak cepat mati. Jadi ini dulu aku pakai saat burayakku udah waktu itu nginjak usia sebulan. Udah lumayan tebal-tebal, aku kasih dan dia udah mulai bisa makan yang di atas permukaan air. Jadi kalau untuk awal aku rekomen kalian pakai artemia. Pakai kutu air bisa, tapi kutu air harus kalian saring lagi. Karena anakan sampai umur 2 minggu pun makan kutu air masih susah, saudaraku. Yang dimana nanti kalau kutu airnya kebanyakan kalian kasih, akan balik nyerang burayak itu sendiri dan burayak mati. Jadi kalau kalian mau kasih kutu air yang ditapis dulu, gitu loh. Saranku pakai ini. Kalian mau kasih kuning telur, aku nggak rekomen. Bisa aja memang bisa dimakan, tapi nggak semua bisa makan. Dan kutu air dan kuning telur lebih bakal bikin cepet, bikin airnya jadi busuk. Kalau infusoria juga bisa, tapi itu aku bilang itu air busuk, saudaraku. Itu juga bikin air terkontaminasi, cepat kotor. Jadi aku nggak rekomen. Paling rekomen ini, udah nggak ada yang lain. Artemia, Artemia tetas. Kalian mau burayak berhasil kan, ya udah spend uang dikit aja untuk beli ini. Kan nanti kalau burayak jadi, kalian juga seneng, kalian juga bisa jual, kan bakal kembali modalnya. Hal kedua yang perlu kalian sediain adalah garam ikan. Pakai garam dapur bisa, tapi jangan terlalu banyak. Pakai garam ikan aja, gampang kok dapatnya. Kalau bilang kita mesti bikin sendiri baru susah, kalian pakai garam dapur nggak apa-apa. Tapi garam ikan kan gampang dapatnya, nggak susah saudaraku ya. Jadi pakainya artemia sama garam dapur. Ya udah, cara takarnya nanti aku tunjukin. Nah, cara buatnya aku biasa untuk kultur pakai media seperti ini, saudaraku. Nah, aku pakainya kayak gini. Jadi ini botol aqua ya. Botol aqua 1,5 liter. Pantatnya ini aku potong kayak gini aja, terus aku lubangin dan aku pakunya di tembok. Dulu aku pernah bikin yang model duduk juga. Nanti tak tunjukin ya. Tapi sekarang lebih enak tuh kayak gini. Jadi kita tinggal gantung aja. Terus bawahnya kalian bolongin, masa kalian nggak bisa bolongin, bisa kan? Kalian bolongin aja, mau bolongin pakai obeng yang dipanasin, pakai paku yang dipanasin, apa bebas. Jangan lupa dikasih lem silikon ya, biar supaya airnya nggak keluar. Terus sambung aja deh pakai selang aerator, gampang. Nah ini aku tunjukin ya, yang sedang dikultur waktu caranya duduk. Ini yang duduk punya saudaraku. Nih gini. Nah itu sedang kultur tuh. Jadi kalian bagi dua botolnya, bagi dua. Ini juga, ini bawahnya nih. Ini bawahnya tapi pindah sini, kalian masukin, dikasih pakai selang, nyambung ke aerator. Ya. Karena ini tuh dia meniru air di laut yang bergelombang terus gitu loh, nggak diam. Nah, ini kayak gini tuh bakal netas 1x24 jam ya. Jadi nanti aku tunjukin caranya lah. Oke, tetap ikuti ya. Nah, saudaraku, kalau kita udah setting botol kayak gini, buatnya cuma gampang kok. Kalian cuma perlu garam ikan sama artemia. Caranya gampang gini nih. Kalau kalian udah siapin air kayak gini, kalian botol aqua kan, airnya nggak usah tinggi-tinggi, bisa setengah, bisa lebih dari setengah pun nggak apa-apa. Garamnya segini aja nih. Tuh, 1 sendok gini aja, atau kurangin dikit pun nggak apa-apa.
Gitu. Sendok ya. Masuk. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih Artemia. Ada yang tanya, Artemia seberapa banyak? Ya, kalian sesuaiin aja sama misalnya banyakin lubukan berapa banyak. Kalau aku kan lubukannya banyak nih, aku pakainya segini. Lubukan banyak. Kalau misalnya kalian cuma satu lubukan kebanyakan malah kalau satu lubukan. Dua masih bisa kayak gini. Kalau aku kan banyak. Ya, seginilah aku kan biasa pakai. Nah, makanya kenapa langsung cepat habis. Segini. Langsung dicemplungin aja. Diaduk-aduk dulu saudaraku. Karena kenapa diaduk? Karena aerator ini kenceng dan telur Artemia ini ringan. Dia suka ketiup-tiup ke atas tuh. Jadi diputar-putar dulu. Putar. Aduk. Dulu ya. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, selesai. Yang perlu kalian lakuin adalah menunggu aja. Ini aku buat pagi. Besok pagi itu udah bisa dipakai. Aku biasa buat dua. Satu untuk kasih makan pagi hari, satu untuk sore hari. Biar supaya Artemianya itu fresh. Kalau kalian mau Artemianya nggak mati, kalau kalian udah panen, ini kan air asin. Kalau kalian udah panen, airnya itu ditaruh di satu wadah. Kemudian jangan dikasih air tawar. Air tawar kalau kalian mau kasih makan buraya. Kalau kalian masih mau tetap kultur untuk sore, jadi kalian cuma buat satu. Tapi untuk pagi dan sore, sisanya itu tetap di air asin dan dikasih aerator. Supaya nanti sore pun dia masih hidup, kalian bisa kasih makan ke buraya. Oke, jadi kita lihat besok pagi seperti apa ya. Ditunggu ya saudaraku. Halo saudaraku, ini udah pagi. Nah, setelah 1 kali 24 jam dia bakal seperti ini nih. Tuh kan, makin merah kan? Kan kemarin nggak merah seperti ini. Kalau udah kayak gini artinya tuh Artemia yang kemarin kalian kultur ini udah menetas. Terus gimana cara panennya? Panennya gampang. Kalau seperti ini kalian matiin aja dulu. Sebentar. Ini saya tutup stoppernya dulu. Stoppernya tutup dulu ya. Nah, stoppernya saya tutup. Dibiarkan sekitar ya 15 menitan lah. Baru nanti 15-20 menit. Baru nanti kita panen lagi. Gitu saudaraku. Nanti ikutin aku ya. Aku kasih tunjuk cara panennya gimana, seperti apa. Oke? Oke saudaraku. Jadi ini nih udah sekitar 20 menit ya aku biarin. Jadi lihat Artemianya udah turun semua ke bawah. Tadi kan yang pertama kan merah kan. Ini udah turun ke bawah. Nah, sekarang kita panen. Ini terus kita jatuh. Kita lepas aja dulu. Hop. Panen. Kelihatan gak sih? Nah, tuh merahnya turun tuh. Tuh. Panen, usahain jangan sampai habis ini ya, karena ini sisa cangkangnya. Kalau udah didiamin, cangkangnya bakal pisah ke atas. Kita nggak mau kasih cangkang Artemia ke ke buraya ikan cupang. Kita mau kasih Artemia aja yang udah netes. Tuh dia orange kayak gini nih. Maju lagi sih. Nih. Orange kan? Tuh. Ini Artemia ya. Ini baru bilang Artemia hidup. Nggak kelihatan sih. Dari samping aja. Bentar ya saudaraku, kita panen dulu ya. Panen dulu. Ya. Bentar. Nanti aku tunjukin gimana kita mesti bisa, karena di bagian telurnya itu kadang masih ada Artemianya. Jadi kita mesti kayak saring lagi gitu. Aku tunjukin ya. Ini kalian biasa panen dulu kayak gini. Sebentar saudaraku. Aku ajarin satu-satu, step by step. Tenang aja. Pasti bisa. Oke, sebentar. Tuh, udah mau habis ya. Kalau udah kayak gini, kita stop aja. Nah, ini Artemianya. Ini sisanya kita ambil. Nasib. Keluar. Kalau untuk saringan, enggak tunggu kita aja. Saudaraku, mesti ada saringan kayak gini ya. Ini saringannya ini sih. Jatuh. Saringannya ini. Kalian kalau mau tahu ini di mana, enggak usah. Sini aja. Kalian kalau mau tahu ini di mana, ini kalian bisa beli di tukang jual toko-toko ikan lah. Bilang saringan untuk Artemia. Satu yang untuk cangkang telur, satu yang untuk telurnya aja, jadi nggak lepas. Jadi kalau disaring dua, telurnya bakal ketinggalan di atas, Artemia turun ke bawah, gini nih. Ini kita isi pakai air lagi dulu. Oke, kita saring sini.
itu. Wih. Hop. Nah, kan ini juga nih. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal diairin aja saudaraku. Gini, kalian putar air sampai kencang, air gini. Diginiin. Nah, di bawah gini. Hujan ya? Hujan lagi saudaraku. Nah, tuh. Lihat. Ini artemianya lolos ke bawah, cangkang tornya tetap di atas. Kita ulangi terus ya. Ulangi sampai kalian merasa bahwa telurnya udah ketinggalan semua dan artemia udah lolos semua ke bawah. Tuh, masih ada kan? Tuh. Kalau kayak gini, kalian ambil satu wadah lagi ya untuk panen artemianya. Hap, sini sih, lihatin sini sih. Nah, ini kayak gini. Pegang kayak gini, balikin. Bentar ya, tunggu situ ya. Kayak ini nih. Nah, ini kan udah jadi. Ini artemia semua ya, jadi dia gak ada telurnya. Lihat. Tuh. Kalau udah orange gini, Mamma Mia le satu. Nah, ini yang paling bagus dikasih untuk burayak, bukan hal yang lain tuh. Ntar sih. Ini siap dikasih makan. Kenapa artemia paling bagus? Karena bukaan mulutnya burayak umur 1 minggu dan ke atasnya kayak 2 minggu itu masih cocok untuk artemia. Yang lain karena masih terlalu besar. Kutir pun kalian mesti ditapis, disaring gitu loh. Nah, saudaraku lihat. Tuh, lari-lari dia tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah, ini yang dikasih ke burayak. Sebentar ya, kita lanjutin ini dulu ya. Tumpah. Jadi kayak gitu. Sampai selesai pokoknya. Ini masih banyak nih saudaraku. Tuh. Masih banyak. Nah. Kan? Tuh. Nih, masih ada lagi kan? Bikin sampai habis pokoknya. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Buka. Jadi seperti itu saudaraku, kalau kalian udah bikin artemia kayak gini, jangan lupa beli pipet ya. Pipet ini di mana? Di Tokopedia ada, Shopee ada, atau di tempat jual ikan pun ada. Supaya apa? Kasih makannya gampang. Tinggal disedot, set, naik kan? Kalian tinggal tetes-tetes saja. Seperti itu saudaraku. Oke? Jadi kalau udah tahu ya, untuk kasih makan burayak pertama kali netas atau nanti umur 4 hari dan seterusnya, kasih artemia. Saranku kasih artemia dulu, jangan yang lain. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like channel ini, dan jangan lupa di komen. Salam dari timur saudaraku. Bye-bye.